Oke, kali ini gue bakal ngebahas kenapa sih double standard sering banget kejadian di kita sekarang. Sebelum masuk ke kenapa ini sering banget terjadinya di sosmed atau di internet ya. Dan kenapa kebanyakan tuh netizen Indonesia yang sering lakuin double standard. Jadi menurut Leon Festinger, kita cenderung merasa nggak nyaman atau tindakan kita nggak sesuai sama prinsip atau keyakinan. Jadi biar nggak merasa bersalah, kita bikin pembenaran buat tindakan kita. Meski di situasi yang sama kita bakal nilai orang lain beda, gitu. Dan dari teori Tedeschi dan Turner, kita tuh cenderung banget lunak ke orang yang ada di grup kita, kayak temen, keluarga, atau yang satu pandangan. Tapi ke orang luar grup, kita lebih keras. Makanya kadang kita nggak sadar bikin standar ganda gitu loh. Dan menurut Kahneman dan Tversky, katanya itu tuh adalah sebuah bias kognitif aja, nunjukin kalau manusia sering ngambil keputusan pakai shortcut di otak yang namanya bias. Kita ngejudge situasi yang gak konsisten gitu, kayak pas nyari pembenaran buat pandangan kita, atau confirmation bias, atau cenderung pengen semuanya tetap sama gitu, kayak status quo bias. Jadi gitu. Dan kita bakal masuk ke kenapa ini sering banget terjadi di sosial media atau di internet gitu loh. Kenapa ini sering banget dilakuin sama netizen-netizen yang ada di Indonesia. Oke, kalau kita ngomongin soal netizen sosmed di Indonesia atau di internet yang sering banget pakai double standard, itu sebenarnya nggak jauh beda sama yang udah gue jelasin tadi. Cuma bedanya di platform digital aja. Netizen kita emang kadang suka ngejudge orang pakai standar yang beda-beda, tergantung siapa yang lagi disorot. Contoh, double standard di sosmed, misalnya public figure versus orang biasa. Misal, kalau ada seleb bikin kesalahan kecil, langsung dihujat habis-habisan sama netizen. Tapi giliran teman atau orang biasa di circle mereka sendiri ngelakuin hal yang sama, malah dibela. Ini yang namanya in-group bias tadi. Netizen lebih keras ke orang luar grup mereka gitu, tapi lebih lunak sama orang-orang yang mereka suka atau kenal doang. Terus ada juga cewek versus cowok. Nah, di sosmed sering banget netizen nerapin standar beda buat cewek dan cowok. Misalnya, kalau cewek berpakaian agak terbuka, langsung diomongin negatif. Tapi kalau cowok yang pakai baju terbuka, misalnya buka baju pas olahraga, banyak yang anggap itu biasa aja, padahal situasinya mirip tapi standarnya beda. Terus ada juga komentar soal fisik. Netizen suka banget ngejudge fisik orang. Kalau ada orang yang lebih berisi, dibilang harus diet atau nggak sehat. Tapi kalau orang terkenal yang punya badan ideal, dia dipuji-puji. Di sini ada standar ganda tentang apa yang dianggap cantik dan menarik, tergantung siapa yang jadi target gitu loh. Dan pertanyaan kita pasti, kenapa sih ini kejadian terus di sosmed atau di internet? Yang pertama tuh anonimitas gitu loh. Di sosmed banyak yang berani ngomong apa aja karena merasa gak ada yang tahu identitas asli mereka. Tapi mereka gak ngerasa ada konsekuensi dari kata-kata mereka. Ini bikin orang lebih gampang nerapin double standard tanpa mikir panjang gitu loh. Yang kedua, confirmation bias. Netizen cenderung nyari konten atau komentar yang cocok sama opini mereka doang. Terus pakai itu buat ngejustifikasi karena mereka merasa bener doang gitu loh. Kalau ada yang mereka gak suka, langsung dihajar tuh. Tapi kalau ada yang mereka suka, dibela habis-habisan meskipun sama-sama salah. Dan yang ketiga itu FOMO, atau fear of missing out. Kadang orang ikut-ikutan ngehujat atau ngebela cuma biar nggak ketinggalan tren aja. Mereka ngikut arus opini tanpa nyadar kalau sebenarnya mereka lagi nerapin standar ganda. Intinya pengen dianggap seirama sama netizen lainnya. Dan yang keempat tuh disonansi kognitif. Pas netizen ngerasa ada perbedaan antara apa yang mereka percaya sama tindakan mereka cenderung nyari pembenaran. Misalnya mereka percaya sama semua orang yang harus dihargai, semua orang yang harus
Mereka percaya semua orang harus dihargai. Tapi pas ada public figure yang merasa gak suka bikin kesalahan, langsung diserang tanpa ampun gitu. Terus muncul lagi pertanyaan kayak cara menghindari double standard gimana sih gitu loh di sosmed atau di internet. Yang pertama tuh ada juga katanya sadarin aja bias diri sendiri gitu. Sadarin bias diri lo sendiri. Kayaknya netizen perlu banyak introspeksi gitu. Sadar bahwa mereka juga punya bias. Kalau udah sadar mungkin mereka bakal mikir 2 kali sebelum ngejudge orang dengan standar yang berbeda. Dan yang kedua tuh lo jangan ngikutin arus. Sebelum komentar atau share sesuatu, coba mikir dulu. Kalau orang lain atau temen gue yang ngelakuin hal ini, apakah gue bakal kasih respon yang sama? Nah dengan begitu kalian pasti bakal kayak lebih adil dalam ngasih pendapat. Mikir dulu sebelum ngetik gitu. Dan yang ketiga tuh latihan berempati gitu loh. Atau bergaul sama siapapun lah. Buka diri lo ke orang lain biar lo bisa ngelihat banyak perspektif gitu. Coba posisikan diri lo di tempat orang yang lagi jadi korban double standard. Kalau lo bisa ngerasain gimana rasanya dijudge gak adil, lo bakal lebih hati-hati sebelum ngejudge orang lain. So, double standard di sosmed ini sering terjadi karena faktor-faktor psikologis kayak bias dan tekanan sosial. Netizen suka gak sadar kalau mereka nerapin standar beda-beda tergantung siapa yang mereka nilai. Padahal kalau kita bisa lebih sadar diri dan berusaha ngelihat dari sudut pandang orang lain, bakal lebih gampang buat bersikap adil dan gak gampang ngehujat atau ngebela secara gak konsisten gitu. Jadi begitulah kenapa sih double standard sering banget terjadi di sosial media kita. Seperti itulah keadaannya. Jadi ya berlatih aja dan posisikan diri lu sebagai orang yang terkena double standard. So sekian dari gua, peace.